Terus kalau misalnya obat kayak gitu Pak ya, karena kita kan puasa, ada obat-obatan tertentu tidak yang menimbulkan efek misalnya agak pahit di mulut atau apa, itu mengganggu nggak pada saat puasa? Karena kita kan kalau puasa kan nggak bisa minum, nggak bisa makan gitu, jadi pahitnya itu sampai sehari full kayak gitu Pak. Hai Sobat Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Bongens, podcastnya Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Kali ini kita ketemu lagi dengan tema minum obat boleh nggak ya pada saat melaksanakan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Subkoordinator Kelompok Substansi Kefarmasian, Bapak Apoteker Dedi Trisaputra Farmasi. Selamat datang Pak Dedi. Ya, selamat datang. Terima kasih. Ya. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai tata cara minum obat dan lain sebagainya pada saat melaksanakan ibadah puasa. Selamat datang Pak di podcast Bongens. Bagaimana puasanya hari ini Pak? Alhamdulillah puasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 ya hari ini. Alhamdulillah puasa kita berjalan lancar. Semalam kita alhamdulillah Kota Sekayu diguyur hujan ya. Iya. Semoga hujan kemarin berkah Amin bagi kita ya semua rabbal ya. alamin. Amin, rabbal alamin. Biasanya Pak kita pada saat puasa kadang-kadang untuk mengembalikan kesegaran, kebugaran badan, ada beberapa orang yang mengkonsumsi vitamin, kemudian ada juga yang misalnya yang kurang sehat badannya mengkonsumsi obat. Nah itu gimana Pak, tata cara meminumnya atau dan lain sebagainya? Oke, terima kasih ya. Ini sahabat sehat. Jadi selama ini kalau sebelum kita bulan puasa itu kita untuk mengkonsumsi obat itu selama 24 jam ya. Ya. Tapi selama bulan puasa ini jadi kita berkurang itu kurang lebih dari 10 jam. Ya. Nah, jadi 10 jam tadi bagaimana sih kita untuk memanage untuk manajemen penggunaan obat? Itu ada beberapa yang obat yang harus dikonsumsi 3 kali sehari, Ya. 2 kali sehari, dan ada juga satu hari sekali. Iya, sehari sekali. Tapi biasanya untuk konsumsi vitamin itu biasanya itu digunakan sehari sekali itu biasanya Iya. vitamin. Berarti nggak masalah Pak ya? Nggak masalah, tinggal kita atur waktunya. Tapi biasanya itu untuk multivitamin itu biasanya dikonsumsinya pada malam hari. Biar Kalau yang 3 kali sehari itu gimana Pak? Cara pengaturan waktunya? Oke, jadi kalau 3 kali sehari itu biasanya gitu kita waktunya itu antara 8 jam ya kalau tidak di bulan puasa. Iya. Nah, tapi berhubung kita di bulan puasa ini jadi kita atur itu selama setiap 5 jam. 5 jam ya. Iya. Berarti pada saat buka, Buka sekitar kurang lebih jam 18.30, terus juga kita sekitar jam 12 malam ya, ya, sudah itu sebelum sahur. sebelum sahur. Berarti tetap masih bisa kita laksanakan 3 kali itu Pak ya? Ya benar, tapi tetap kita gunakan 3 kali sehari, tetapi tergantung anjuran dokter tadi atau apoteker. Apakah obat tersebut dikonsumsi ketika perut kosong atau berisi? Berisi gitu ya. Kemudian Pak biasanya khususnya ibu-ibu nih biasanya pada saat bulan puasa itu kebanyakan muncul sakit mah gitu. Iya, benar. Nah itu gimana Pak? Oke, jadi penyakit mah itu sebenarnya bagus sekali untuk yang mengalami penyakit mah ya, untuk menjalankan ibadah puasa. Itu juga sekarang ini juga obat mah itu juga ada yang sudah long time ya. Jadi dia daya penggunaan itu lepas lambat ya. Jadi cukup satu tablet sehari. Ada gitu. juga kayak golongan lansoprazol, Iya. omeprazol itu silakan dikonsumsi sehari sekali. Tetapi bagusnya untuk kebanyakan obat mah itu dikonsumsi pada malam hari untuk menetralkan asam lambung. Asam lambung ya. Ya. Berarti pada saat malam bukan pada saat buka yang lebih bagus. Ya, itu juga ada yang untuk menetralkan asam lambung itu saat perut kosong, ada juga saat sesudah makan, atau ada juga dua golongan itu. Oh gitu. Di sini juga mungkin kami sampaikan di sini masih banyak pendapat masyarakat menggunakan obat sebelum sesudah makan itu bukan berarti kita
harus makan dulu. Sebenarnya yang perlu kita sampaikan itu pada saat jangan sampai perut kita kosong. Iya. Berarti kita minimal 15 menit sebelum makan kita sudah mengkonsumsi apakah roti gitu biar dalam kondisi perut kita berisi. Sudah masuk dulu gitu ya Pak? Iya, bukan perlu kita harus makan dulu. Ini selama ini pikiran masyarakat itu harus makan dulu. Harus makan nasi dulu. Biasa saya juga begitu Pak. Iya, sebenarnya enggak, kita harus berisi dulu jangan sampai kalau lambung kita kosong. Oh iya, misalnya kayak roti-roti kayak gitu nggak apa-apa ya? Nah, gitu. Sama juga asumsi masyarakat tentang makan obat 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, sama makan malam. Sebenarnya ring waktunya itu yang tepat itu 8 jam. 8 jam. Ya, ini kita sebagai nakes, kita tak jenuh-jenuh lah. Kita sampaikan ke masyarakat bagaimana itu penggunaan obat yang benar. Iya. Tapi kadang-kadang saya pribadi aja gitu Pak, males mau ngitung 8 jam, misalnya 8 jamnya ketemu di jam malam gitu, di jam tidur kan. Jadi ya udahlah diminum dulu sebelum tidur kayak gitu Pak. Apalagi untuk obat antibiotik. Iya. Antibiotik kita benar-benar patuhi aturannya. Karena kita khususnya di Indonesia ini kita sudah kalau terakhir datanya kita sudah masuk ke ranking 4 resistensi antibiotik. Berarti banyak ya? Banyak ya, makanya nanti tolong benar-benar diperhatikan aturan pakainya dan juga harus dihabiskan sesuai dengan aturan. Oh begitu Pak ya? Iya, kita ini kebanyakan kalau sudah sembuh sudah nggak mau lagi minum obat sehingga menyelesaikan obat yang tadi. Rata-rata memang begitu Pak. Kalau sudah minum obat sudah sembuh ya udah selesai. Gitu. Padahal penggunaan antibiotik itu harus dihabiskan. Ya, berarti kita juga pesannya harus lebih selektif ya Pak ya ke pasien tadi. Iya. Kalau memang itu antibiotik harus habis begitu Pak. Kecuali kayak obat penurun panas. Itu kalau memang nggak panas lagi ya silakan tidak dikonsumsi lagi ataupun obat-obat yang penghilang rasa nyeri itu silakan. Tetapi kalau untuk antibiotik itu tolong dihabiskan jangan sampai ada sisa. Gitu. Terus kalau misalnya obat kayak gitu Pak ya, karena kita kan puasa, ada obat-obatan tertentu tidak yang menimbulkan efek misalnya agak pahit di mulut atau apa, itu mengganggu nggak pada saat puasa? Karena kita kan kalau puasa kan nggak bisa minum, nggak bisa makan gitu, jadi pahitnya itu sampai sehari full kayak gitu Pak. Atau sama aja? Sebenarnya apa obat itu nggak ada sih yang ngerasa pahit, sebenarnya obat-obat yang untuk yang pahit itu biasanya digunakan sebelum sahur biasanya itu. Tapi untuk obat-obat pahit itu saya sekarang nggak ada lagi obat-obat tersebut. Enggak ya? Ya, nah ada beberapa macam obat yang tidak membatalkan puasa ya. Ini karena itu masyarakat nih bingung. Nanti dikasih obat batal. Enggak, ada obat tertentu seperti kayak obat salep ya. Obat salep itu kan dioleskan di kulit itu tidak menimbulkan batal. Enggak apa-apa itu Pak ya. Nggak apa. Terus obat tetes mata, tetes telinga, suntik juga nggak batal. Tetapi suntik nggak batal Pak ya? Tapi bukan yang untuk vitamin. Oh begitu. Ya. Berarti sesuai dengan indikasinya dulu ya, keperluannya untuk apa begitu Pak ya. Kalau dikasih vitamin, wah enak nanti. Kayak infus cairan sudah sehat. Iya. Terus kalau misalnya perempuan kan suka suntik vitamin E kayak gitu, Pak boleh nggak kalau kayak gitu? Sebenarnya kalau untuk pil vitamin itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Kecuali berarti yang urgent ya Pak, yang memang harus dilakukan gitu. Sebenarnya obat kumur juga bisa, tetapi jangan sampai ditelan. Oh gitu. Iya. Berarti boleh Pak ya? Boleh, tapi jangan sampai ditelan. Iya. Tapi mungkin untuk yang urgent Pak ya, kalau nggak usah. Jika ada orang yang punya penyakit kronis Pak, itu bagaimana cara mengkonsumsi obat-obatannya? Oke ya, jadi sobat sehat untuk mengkonsumsi obat-obat kronis kayak penyakit penderita hipertensi itu digunakan obatnya sekarang sudah banyak diformulasikan untuk pemakaian sekali sehari ya. Iya. Jadi jika dokter telah meresepkan antihipertensi semacam ini, lebih disarankan agar obat diminum saat makan sahur. Oh begitu. Ya, saat makan sahur sehingga obat tersebut dapat mengendalikan tekanan darah selama beraktivitas di siang hari. Makanya perlu hati-hati jika obat antihipertensi diminum pada malam hari. Ya, karena mungkin terjadi penurunan tekanan darah yang berlebih. Berlebih, berarti pagi hari ya, pada setelah sahur.
Kayak misalnya golongan kayak furosemid itu kan biasanya kalau kita konsumsi malam hari itu kan mengganggu aktivitas kita. Pada saat tidur ya. Iya, itu biasanya kita mau BAK terus Iya, mengganggu situ sehingga mengganggu aktivitas kita malam hari. Efek Makanya sampingnya ya. iya, makanya kebanyakan untuk penyakit itu obat-obat hipertensi itu dikonsumsi ketika bulan puasa ini itu pada waktu sahur. Sahur. Jadi tidak mengganggu. Iya. Terus untuk obat ma itu juga yang bisa digunakan untuk sehari sekali. Ya. Nah, obat ma ini bagusnya itu dikonsumsi malam hari. Nah, sedangkan untuk obat-obat yang anti diabetes itu bagusnya dikonsumsikan setelah berbuka. Iya. Jangan dikonsumsi saat sahur karena takut nanti apabila dikonsumsi setelah sahur nanti gula darahnya tak normal ya. Nah, jadi kalau setelah kita berbuka itu ada untuk menjaga gula darah kita normal itu sebaiknya digunakan untuk dikonsumsi untuk obat-obat diabetes ya. Diabetes ya. Itu penting sekali itu untuk pasien DM tadi Pak ya. Iya. Kemudian kalau misalnya kadang-kadang kan pasien diabetes ini ada yang suntikan itu Pak. Ya, Nah kalau insulin. itu insulin itu berarti nggak masalah ya Nggak pada masalah. saat puasa. Nah, sebenarnya itu digunakan pada setelah berbuka itu. Setelah berbuka ya. Nah, untuk obat-obat penurun kolesterol ini jangan sampai sobat sehat sekalian secara gunaan itu jangan sampai digunakan setelah sahur karena akan menyebabkan badan lesu. Oh begitu. Jadi Ya, bagusnya kita setelah berbuka. Setelah berbuka. Atau setelah mau tidur. Oh, iya. Bagusnya. untuk kolesterol itu Pak Ya, ya. penurunan kolesterol seperti golongan simvastatin, atorvastatin ya, sama rosuvastatin itu. Ya. Biasanya itu efektifnya itu setelah kita mau tidur untuk Oh penurunan iya, kolesterol. benar berarti ya habis buka ya Pak ya. Iya. Setelah buka minum tidur kan. Baiklah kita sudah bincang-bincang tadi Pak. Bagaimana pesan Bapak bagi sobat sehat mengkonsumsi obat yang benar dan aman itu seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi sahabat sehat, gunakanlah obat sesuai dengan anjuran dokter dan konsultasikanlah kepada apoteker Anda. Dan patuhilah cara aturan pakai sehingga pengobatan yang didapatkan itu maksimal. Dan belilah obat yang tempat sarana yang resmi seperti apotik atau silakan datang ke rumah sakit atau puskesmas tempat pelayanan kesehatan. Kita sudah banyak membahas tadi Pak bagaimana mengkonsumsi obat pada saat melaksanakan ibadah puasa. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dedi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Terima kasih juga kepada sobat sehat yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita sehat, kita pacak gale. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.